Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah metode numerik yang sedang berada di mana saja, berhubung karena sesuatu hal, maka pembelajaran metode numerik kali ini kita melakukan secara online. Jadi saya terpaksa merekam perkuliahan ini untuk bisa menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Meskipun demikian, saya harus tahu juga kalian itu ada di mana saja pada saat perkuliahan ini sampai di tangan kalian. Untuk itu, saya membutuhkan absensi, dan Anda semua yang mengikuti perkuliahan ini harus mengisi absensi secara online. Nah, silakan Anda masuk ke alamat https kemudian art kemudian garis miring TEIYL. Nah, kalau Anda masuk ke alamat ini, di sana ada beberapa yang harus Anda isi. Pertama, tentu nama Anda harus Anda isi, kemudian NIM-nya, kemudian harus Anda tanda tangan di form itu, dan yang paling penting daripada itu adalah Anda harus menentukan di koordinat mana Anda mengikuti kuliah ini. Karena pada saatnya nanti Anda mensubmit formulir yang Anda isi, maka secara otomatis terekam di dalam sistem yang saya miliki, dan itu langsung terpetakan di mana semua posisi Anda itu berada pada saatnya mengikuti perkuliahan ini. Oke, kita masuk pada materi perkuliahan. Adapun perkuliahan yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah yang terkait dengan interpolasi dan regresi. Hanya saja mungkin pada pertemuan ini saya mau fokus dulu membahas terkait dengan interpolasi. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah interpolasi. Meskipun banyak metode yang digunakan di dalam interpolasi, akan tapi pada kesempatan ini saya akan fokus dulu untuk membahas interpolasi selisih muka Newton. Selisih muka Newton. Oke. Apa itu interpolasi? Jadi interpolasi itu adalah metode untuk menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskrit data-data yang diberikan. Jadi ada sekumpulan set data, misalkan X dan Y, yang saling berpasangan, di mana kita ingin mencari nilai Y dengan nilai X yang diberikan yang tidak ada dalam pasangannya. Sehingga untuk mencari nilai Y-nya, kita memerlukan metode interpolasi. Kemudian, apa perbedaan antara interpolasi dan regresi? Jadi begini, kalau kita punya sekumpulan data, misalkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian kita memiliki sebaran data seperti ini. Nah, kalau kita menarik sebuah garis lurus,
maka garis lurus yang kita tarik ini tidak mesti menyentuh kepada semua sebaran data yang ada di dalam kuadran E. Jadi ini yang disebut sebagai regresi. Ada bias pada setiap data terhadap garis lurus yang kita berikan. Seberapa besar keakuratan garis lurus ini tergantung seberapa kecil bias yang dialami oleh sekumpulan data yang menyebar seperti ini. Interpolasi tidak seperti itu. Interpolasi itu, kalau kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini, misalkan di sini ada data, di sini juga ada data, maka kalau kita melakukan interpolasi, anggaplah interpolasi linear, maka garis ini harus menyentuh kedua titik tersebut. Itulah yang namanya interpolasi. Seandainya ada 3 titik seperti ini, misalkan saya hapus ini, ada titik di sini, maka dia harus membentuk lengkungan seperti ini. Jadi dia harus melewati titik ini. Jadi ini adalah regresi dan ini adalah interpolasi. Nah, kalau begitu, bagaimana ilustrasi dari interpolasi itu sendiri? Saya bisa memberikan sebuah contoh, sebuah ilustrasi. Misalkan kita melakukan sebuah pengukuran fisika. Kita melakukan pengukuran untuk menentukan hubungan antara jarak tempuh, misalkan dalam meter, oleh sebuah mobil yang berjalan dari suatu tempat tertentu yang tepat tergantung dari waktu. Jadi yang tetap tergantung dari waktu. Kemudian misalkan kita punya datasetnya. Misalkan antara S dan T. Misalkan antara S dan T. Ini ada T dan ini ada S. Misalkan pada T sama dengan 0, S-nya 0. Pada T sama dengan 10, dia sudah menempuh jarak misalkan 214 meter. Kemudian pada T sama dengan 20, itu dia sudah menempuh jarak 736 meter. Kemudian pada T sama dengan 30, itu dia sudah menempuh jarak misalkan 1446. Dan pada T sama dengan 40, itu dia sudah menempuh jarak sejauh 2270 meter. Anggaplah ini adalah sebuah set pasangan data. Nah sekarang, kalau kita diminta untuk mengetahui berapa jarak ditempuh pada T sama dengan 25 misalkan. Nah, angka 25 ini kan tidak ada di dalam pasangan data yang tertera di dalam tabel. Nah, masalah ini tidak bisa langsung kita jawab. Kenapa? Karena fungsi antara S dan T itu tidak kita ketahui. Nah, salah satu solusi di dalam mencari berapa nilai S dari T yang 25 ini adalah membuat kurva daripada pasangan data ini. Kemudian kita tarik garis dari titik ke titik.
Nah, nanti kita cocokkan pada T sama dengan 25, S-nya itu berapa. Dan ini namanya mencocokkan titik-titik di dalam tabel. Pendekatan seperti ini dalam metode numerik dinamakan pencocokan kurva atau biasa dikenal dengan kurva fitting. Nah, fungsi yang diperoleh dengan pendekatan ini merupakan fungsi hampiran. Karena itu, nilai fungsinya tidak setepat nilai sejatinya. Meskipun demikian, cara ini dalam praktek rekayasa itu sudah dianggap mencukupi karena rumus yang benar-benar menghubungkan antara dua buah fungsi itu sulit untuk ditemukan. Nah, sekarang kita kembali ke interpolasi. Interpolasi itu, kalau seperti yang saya gambarkan tadi, ada interpolasi linear. Ada interpolasi linear. Kalau kebetulan garis yang menghubungkan antara dua titik itu dalam berbentuk linear. Kalau terdiri dari 3 titik dan dia bisa membentuk lengkungan, itu biasa disebut sebagai interpolasi kuadratik. Atau kalau dia terdiri dari 4 titik, itu biasa disebut sebagai interpolasi kubik. Nah, secara umum, kalau dia terdiri dari banyak titik, itu yang kita sebut sebagai interpolasi polinom. Nah, misalkan begini. Kita punya persamaan polinom. Yn X itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X ditambah pangkat 2, kemudian A3X pangkat 3, dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Persamaan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu YNX sama dengan B0 ditambah dengan B1 X dikurang X0 ditambah dengan B2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2. Kemudian ditambah sampai yang ke N, yaitu Bn kali X kurang X0 dikali dengan, apa ini saya pindahkan ke bawah, yaitu Bn kali X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 dan seterusnya sampai X dikurang X N kurang 1. Nah, kalau di sini B3 terakhir kan X dikurang X2, jadi kalau di sini Bn terakhir X dikurang N kurang 1. Jadi kedua persamaan ini sama. Kalau mau dibuktikan bisa. Misalkan kita ambil sampai yang kedua saja supaya mudah untuk bisa kita buktikan. Saya potong sampai sini. Misalkan saya ambil sampai pada B2. Yn X sama dengan B0 ditambah B1 kali X dikurang X0 ditambah B2 kali X kurang X0 dikali X kurang
X1. Ya, kan? Ini kan bisa kita perkalikan. Yang bisa diperkalikan jadi B0 ditambah B1X dikurang B1X0 ditambah B2. Ini kalau dikali ini kan X pangkat 2. Jadi kalau ini dikali dengan ini X pangkat 2 kan. Kemudian dikurang ini X dikurang X1 berarti B2X dikali X1 dikurang B2 X0 kali X0 dikali X atau X0 kali X, kemudian ditambah B2 X0 X1 ya kan, 2 X0 X1. Nah ini kan bisa kita kumpulkan yang sama-sama konstanta. Ini kan konstanta, kemudian ini adalah konstanta, kemudian yang ini juga adalah sebuah konstanta. Jadi bisa kita tuliskan B0 dikurang B1 X0 ya kan? Kemudian dikurang B2 X0 X1, yang ini kan X0 X1. Nah, ini adalah sebuah konstanta. Kemudian yang mengandung X kan yang ini. Jadi B1 mengandung X. Jadi B1. Kemudian B2 X1 dikurang B2 X1. Ini kan mengandung X. Kemudian ditambah yang ini. Sekarang ini. B2 X pangkat 2. Nah, ini kan saya bisa katakan sebagai A0. Ini saya bisa katakan sebagai A1 dan ini sebagai A2. Sehingga kita akan kembali ke persamaan yang pertama tadi. A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Jadi ini sama dengan yang ini tadi kalau kita potong sampai di sini. Dan tentu ini akan berlaku sampai yang Bn yang ke N, suku yang ke N. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa persamaan ini sama saja dengan persamaan ini. Nah, sebelumnya sudah disinggung tentang selisih muka, atau di beberapa buku-buku itu disebut selisih maju. Nah, coba kita dulu bahas tentang apa itu selisih muka. Jadi apa itu selisih muka, itu yang perlu kita bahas. Misalkan kita mempunyai seperangkat set data. Misalkan saya punya set data antara X dan Y, itu ada X0, itu berpasangan dengan Y0, X1 berpasangan dengan Y1, X2 itu berpasangan dengan Y2, X3 berpasangan dengan Y3, kemudian X4 berpasangan dengan Y4, X5 berpasangan dengan Y5, X6 berpasangan dengan Y6. Ini dulu. Kalau saya perkurangkan antara Y1 dengan Y0, ini diperkurangkan. Jadi
Ini saya sebut sebagai delta Y0. Kalau Y2 dikurang Y1, itu saya sebut sebagai delta Y1. Y3 kurang Y2 sama dengan delta Y2. Y4 dikurangi dengan Y3 sama dengan delta Y3. Kemudian Y5 dikurangi Y4 sama dengan delta Y4. Dan Y6 dikurangi Y5 sama dengan delta Y5. Karena Y1 dikurangi 0 disebut sebagai delta Y0, maka itu kita sebut sebagai selisih muka. Jadi dia mengambil indeks yang ada di depannya. Itu kenapa dia disebut sebagai selisih muka. Ini selanjutnya bisa kita turunkan lagi menjadi selisih muka yang kedua. Ini selisih muka yang pertama. Kalau ini kita perkurangkan antara delta 1 dikurangi dengan delta Y0, maka kita tuliskan sebagai delta pangkat 2 Y0. Jadi sekali lagi, karena dia awalnya adalah Y0, maka di sini ditulis indeksnya juga Y0. Karena dia mengikuti indeks yang di depannya atau yang di muka. Makanya dia disebut selisih muka atau selisih maju. Kemudian delta 2, Y2 dikurangi delta Y1, itu sama dengan delta pangkat 2 Y1. Ini berarti delta pangkat 2 Y2. Dan ini delta pangkat 2 Y3. Dan ini delta pangkat 2 Y4. Kemudian seterusnya kita akan mendapatkan selisih muka yang ketiga. Ketika ini kita perkurangkan, kita akan mendapatkan selisih muka yang ketiga. Ini adalah delta Y1, delta pangkat 3 Y1. Ini adalah delta pangkat 3 Y2, dan ini adalah delta pangkat 3 Y3. Kemudian selisih muka yang keempat, kita akan dapatkan delta selisih muka atau delta keempat Y0. Ini delta keempat Y1, ini delta keempat Y2. Kemudian selisih muka yang kelima, kita akan dapatkan delta 5 Y0, delta 5 Y1. Dan terakhir, selisih muka yang keenam, kita akan dapatkan delta 6 Y0. Nah, ini kenapa yang tersisa kan tinggal indeks nolnya. Sehingga ini kita katakan sebagai apa? Sebagai selisih muka atau selisih maju. Nah, ini penting karena angka-angka ini nanti akan dilibatkan di dalam formulasi interpolasi selisih muka Newton. Pokoknya yang namanya selisih muka itu seperti ini. Nah, selanjutnya saya tuliskan saja yang lebih sederhana. Saya tuliskan yang lebih sederhana. Bahwa delta Y0 itu adalah Y1 dikurang Y0. Dan delta Y1 itu adalah Y2 dikurang Y1. Dan seterusnya sampai ke N ini, delta Y yang ke N kurang 1, ini sama dengan YN dikurang YN kurang 1. Sama juga untuk selisih muka yang kedua kan, delta yang kedua Y0 itu sama dengan delta Y1 dikurang delta Y0, ya kan? Sehingga ini bisa kita tuliskan Y2, delta Y1, Y2 dikurang Y1 kan? Ini dikurang Y1 dikurang Y0. Atau ini sama dengan
Y2 dikurang 2 Y1 ditambah dengan Y0. Jadi selisih muka yang kedua itu adalah ini. Selisih muka yang pertama itu adalah ini tadi untuk yang ke Y0-nya. Nah, untuk selisih muka yang ketiga tadi delta 3 Y0 kan, Y0 ini kan sama dengan delta 2 Y1 dikurang delta 2 Y0. Ini kan sama dengan delta Y2 dikurang delta Y1 dikurang delta Y1 dikurang delta Y0 kan? Nah, sekarang ini kan masih bisa kita uraikan ini. Ini kita uraikan menjadi delta Y2 itu kan Y3 dikurang Y2 kan? Kemudian masuk ini kurangnya di sini. Delta Y1 kan Y2 dikurang Y1 toh? Nah, kemudian ini kita tutup kurungnya untuk ini. Kemudian ini kita perkurangkan lagi. Delta Y1 itu adalah Y2 dikurang Y1. Dikurang delta Y0 itu adalah Y1 dikurang Y0. Ya kan? Oke. Sehingga terakhir, kalau ini kita uraikan semua, kita akan mendapatkan Y3. Kemudian dikurang 3 Y2, kemudian tambah 3 Y1, kemudian dikurang Y0, terakhir Y0, ya kan? Karena beberapa Y0 itu dia menjadi saling mengurangi, ya kan? Jadi kira seperti ini hasilnya. Delta pangkat 3 Y0 itu adalah ini. Delta pangkat 3 Y0 itu adalah Y3 kenapa ya? Y3 kurang Y2 di sini, sorry. Y3 dikurang Y2 jadi Y0 kan tersisa ini. Tersisa itu di sini, kalau ini dikali di sini kan jadi positif, oke, tapi di sini ada negatifnya lagi, jadi kemudian berubah menjadi negatif kembali. Nah, sekarang dari 3 ini nanti akan coba kita gunakan untuk menurunkan rumus interpolasi selisih muka Newton. Coba kita kembali ke persamaan tadi, persamaan polinomial. Persamaan polinomial tadi kan kita sudah buktikan bahwa itu tidak lain adalah B0 ditambah B1 kali X kurang X0, ya kan? Ditambah B2 kali X kurang X0 dikali X kurang X1 ditambah B3 kali X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 dan ditambah dan seterusnya dan seterusnya saja. Oke. Atau kalau kita mau tuliskan kembali, tambah BE kali X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2 sampai
kali X kurang XN kurang 1. Kan ini tadi yang kita dapatkan sebelumnya, kita sudah tuliskan sebelumnya, dan itu kita sudah buktikan bahwa ini sama dengan A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X pangkat 2, dengan catatan A0 dan A1 nya itu ada komponen bilangan B0, B1, X1 dan X0. Oke. Nah sekarang coba kita mengambil persamaan ini sampai yang di sini kita potong saja sampai yang di sini. Saya mau potong untuk menyederhanakan dulu. Untuk lebih menyederhanakan, kalau kita sampai ke N ini terlalu panjang dan waktu kita akan habis hanya untuk menurunkan persamaan itu. Padahal kan sebentar kita akan cari bagaimana membuat sebuah program untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang bisa diperoleh menggunakan interpolasi selisih muka Newton. Gitu. Nah sekarang kalau kita punya set data, pasangan set data X dan Y, di mana X0 itu berpasangan dengan Y0, X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2, dan X3 berpasangan dengan Y3. Dan X itu memiliki jarak yang sama antara X0, X1, X1, X2, X2, X3, berjarak sama. Misalkan XI sama dengan X0 ditambah dengan I kali H. Itu artinya jaraknya sama dengan H. Nah sekarang, misalkan saya memasukkan nilai ini ke dalam persamaan polinomial yang diberikan. Jadi Y0, X0 itu sama dengan B0 ditambah B1 X0, di sini diganti dengan X0 kan, X-nya ini diganti dengan X0, di sini tetap ditulis sebagai X0, tambah dengan B2 X0 dikurang X0 dikali X0 kurang X1 tambah B3 X0 kurang X0 kali X0 kurang X1 kali X0 kurang X2. Saya batasi sampai sini saja. Ya, karena kalau terlalu panjang nanti penurunan formulasi interpolasi selisih muka Newton itu akan terlalu lama kita lakukan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ternyata bahwa ini itu bernilai sama dengan 0. Ini juga bernilai sama dengan 0. Sama, ini juga sama dengan 0. Sehingga yang tersisa itu adalah ini. Y0 sama dengan B0. Yang lain 0 semua kan? Atau kita peroleh B0 itu sama dengan Y0. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita input ke dalam sini. Kalau itu kita masukkan ke dalam persamaan X1 dan Y1, maka akan kita peroleh Y1 X1 itu sama dengan B0. B0-nya itu sama dengan Y0. Saya masukkan saja Y0 di sini. Ditambah B1 kali, di sini bukan X0 lagi tapi X1 kan, X1 dikurang X0 ditambah B2 X1 kurang X0 kali X1 kurang X1 ditambah B3
X1 kurang X0 kali X1 dikurang X1 dikali X1 kurang X2. Nah ini kan juga sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Akhirnya kan yang tersisa tinggal ini kan. Tinggal itu yang tersisa. Jadi ini bisa kita tuliskan bahwa Y1 sama dengan Y0 ditambah B1 kali X1 kurang X0. Atau B1 sama dengan, ini pindah ke sana, berarti kan Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 kurang X0. Ini kan Y1 kurang Y0 kan sama dengan delta Y0. Jadi saya bisa tulis delta Y0. Ini X1 kurang X0, ini kan kalau di sini 1, di sini 1, berarti kan X1 kurang X0 kan sama dengan H. Jadi kita dapatkan B2 sama dengan delta Y0 dibagi dengan H. Ya kan? Nah sekarang yang ini yang kita masukkan ke sana. Jadi X2 dengan berpasangan Y2 itu yang kemudian kita masukkan. Nah, kali itu kita masukkan, saya batasi lagi di sini. Kalau itu kita masukkan, maka kita bisa tulis Y2 X2 sama dengan, ini kan Y0 ditambah apa? Ditambah B1 itu, ini B1. B1 itu sama dengan delta Y0 dibagi dengan H, gitu. Kemudian ini, tapi kan ini menjadi X2. Ini B1 diganti dengan ini menjadi X2 dikurang X0 ditambah B2 sini kan, B2 X2 kurang X0 X1 kurang X2 kurang X1. Nah, di sini ada X2. Kalau ini kita masuk X2 kan jadi 0. Jadi saya tidak ambil lagi B3 di sini. Ini saja. Oke. Sekarang X2 ini kan dengan N0 kan berarti 2H toh. Jadi ini saya bisa tulis Y2 sama dengan Y0 ditambah delta Y0 dibagi H. Ini 2H kan? Karena kalau saya masukkan I-nya 2, di sini 2 berarti X2 kurang X0 kan 2H. Jadi ini 2H, ya kan? Kemudian ditambah B2 ditambah B2. Ini 2H juga kan? Ini 2H. 2H. X2 kurang X1 kan H berarti kan? Ya kan? Jadi Y2 kurang Y0 kemudian tambah delta Y0 ini coret, maka kita bisa dapatkan B2 sama dengan Y2 dikurang Y0, ini pindah ke sana, kemudian dikurang 2 delta Y0, tidak ada lagi H-nya, ya, tidak ada H-nya kan lagi, kemudian dibagi 2H pangkat 2, ya? Atau ini saya simpan dulu di sini. Atau ini kalau saya uraikan dia akan menjadi Y2 dikurang Y1.
saya bisa tulis seperti itu. Dikurang Y1 kurang Y0 per 2H pangkat 2. Yang ini itu bisa ditulis seperti ini. Akibatnya, saya ambil lagi ke sini dulu. Akibatnya apa? Akibatnya B2 itu sama dengan, ini kan adalah delta Y1. Ini adalah delta Y0. Ini tidak lain adalah delta pangkat 2 Y0 dibagi 2H pangkat 2. Ya. 2H pangkat 2. Ini kalau kita lanjutkan untuk yang lain, ini saya hapus ya. Ini kalau kita masukkan X3Y3, nanti Anda bisa coba. Ini masukkan ke sana, maka kita akan mendapatkan B3. Ini saya kasih kotak dulu. B2 tadi mana? Oh, ini B2, B1 ini. Kita dapatkan B3 itu sama dengan delta pangkat 3 atau selisih muka ketiga Y0 dibagi 3 faktorial H pangkat 3. Nah, ini coba dimasukkan ya. Nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Nah, nanti untuk B yang ke N, maka kita akan dapatkan delta pangkat N Y0 dibagi dengan N faktorial H pangkat N. H pangkat N. Nah, oke. Sekarang kita sudah dapatkan B-nya. Sehingga apa? Ini saya bisa hapus ya. Karena kita sudah dapatkan rumus umumnya, jadi ini saya sudah bisa hapus. Ini sudah bisa hapus. Ini saya hapus. Jadi kalau kita masukkan tadi B0 sama dengan Y0, B1 sama dengan delta Y0 dibagi H, B2 sama dengan delta pangkat 2 Y0 2H pangkat 2 dan seterusnya. Ini kalau kita masukkan ke persamaan ini, atau bila X itu sama dengan X0 tambah PH, bila X itu sama dengan X0 tambah PH, maka kalau kita substitusi semua ini masuk ke dalam persamaan ini, akan kita dapatkan YNX itu sama dengan Y0 ditambah B1 itu kan delta Y0 dibagi H itu adalah X dikurang X0 dibagi dengan P. Jadi kita ganti. Nah, ini kan X kurang X0. Kemudian H-nya itu adalah X dikurang X0, X kurang X0 dibagi dengan P. Ini kan
nanti kita uraikan lagi. Kemudian B2 itu kan delta pangkat 2 Y0 dibagi dengan 2 H pangkat 2 2H, tapi dari perumusannya kan faktorial sebenarnya 2H pangkat 2. Nah, kemudian ini ada X kurang X0 kan, dikali dengan X kurang X1. Ya, kan? Nah, X kurang X0 ini kan sama dengan, sebentar saja. Kemudian B1, B2, B3. B3 itu adalah delta pangkat 3 Y0 dibagi dengan 3 faktorial H pangkat 3. Kemudian kita masukkan X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Jadi kita ambil sampai bilangan yang ketiga saja. Kemudian ini sama dengan, kita tuliskan kembali Y0 ditambah dengan, ini kan saya bisa coret, sehingga di sini adalah P dikali dengan delta Y0 ditambah delta pangkat 2 Y0 dibagi 2 faktorial H pangkat 2. Nah, untuk X kurang X0 kan, ini dari sini X kurang X0 itu kan sama dengan P dikali H. Jadi saya bisa tulis untuk yang ini di sini P dikali dengan H, ya kan? Kemudian untuk X kurang X1, untuk X dikurang X1, ini kan saya bisa tulis X dikurang X0 dikurang X1 kurang X0, ya kan? Bisa saya tulis seperti ini kan? Karena kalau ini dikali dengan ini, kan ketemu positif X0 minus X0 tambah X0 kan jadinya 0, sehingga tersisa X kurang 1. Kenapa saya mau buat seperti itu? Karena saya ingin mendapatkan di sini P dikali H, seperti dari sini. Nah, ini kan berjarak, setiap interval itu berjarak H, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ini adalah H, atau ini tidak lain adalah P dikurang 1 dikali dengan H. Jadi yang ini itu tidak lain adalah P dikurang 1 dikali dengan H. Oke, kayak gitu. Berikutnya, ini kemudian ditambah dengan yang ini. Delta pangkat 3 Y0 dibagi 3 faktorial H pangkat 3. Nah, ini kan kita sudah tahu P dikali H. Ini juga kita sudah tahu tadi, P dikurang 1 kali H. Ini adalah P kurang 2, bisa diuraikan seperti yang di sini tadi, dikali dengan H. Oke. Sehingga ini itu sama dengan
Y0 ditambah P ditambah P delta Y0 ditambah ini H dikali H kan ketemu H pangkat 2 dan ini bisa kita coret dengan ini sehingga di sini itu tersisa P kali P kurang 1 kali delta pangkat 2Y per 2 faktorial. Nah, kemudian ini kita tambah. Ini H dikali H dikali H. Ini kan ketemunya H pangkat 3. Dan ini kita coret. Sehingga di sini kita dapatkan P dikali P kurang 1 dikali P kurang 2 kali delta pangkat 3 0 per 3 faktorial. Nah, sehingga dari uraian ini sebenarnya kita bisa dapatkan bahwa yang ke N itu tidak lain adalah P dikali dengan P kurang 1 dikali dengan P kurang 2 dikali dengan P kurang 3 sampai P kurang N kurang 1 kali delta pangkat N Y0 dibagi dengan N faktorial. Nah, inilah formulasi interpolasi selisih muka Newton. Jadi, kalau saya tuliskan secara umum, sini, saya tuliskan kembali secara umum, bahwa Yn X itu sama dengan Y0 ditambah P kali delta Y0 ditambah P kali P kurang 1 delta pangkat 2 Y0 per 2 faktorial ditambah P kali P kurang 1 kali P kurang 2 dikali delta pangkat 3 Y0 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah P tambahnya di sini ya ditambah P kali P kurang 1 kali P kurang 2 kali P kurang 3 dan seterusnya sampai kali P kurang N kurang 1. Karena kalau di sini seperti ini 2, di sini 3. Jadi kalau di sini N nanti, maka di sini N-nya kurang 1. Jadi kalau delta pangkat N Y0 per N faktorial. Nah, ini itu kita sebut sebagai interpolasi selisih muka Newton. Atau ada juga buku menyebutkan ini adalah interpolasi Newton-Gregory maju. Jadi selisih muka atau Gregory maju karena tadi sudah dijelaskan pada saat menghitung deltanya ini kan selalu menuju ke nilai yang di mukanya. Berarti ada dong selisih belakang Newton, ada dong selisih interpolasi Newton-Gregory mundur. Iya ada. Tapi itu mudah kita turunkan kalau kita akan menurunkan kembali itu. Nah, persoalannya kita sekarang ini adalah bagaimana membuat programnya ini. Jadi formulasi ini kemudian akan dibuat sebuah program, akan
dibuat sebuah program menggunakan Python. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana menghasilkan formulasi numerik interpolasi selisih muka Newton seperti yang kita saksikan ini, seperti yang saya tunjuk ini. Ini diturunkan dari persamaan polinom, persamaan umum polinom. Apa yang perlu diketahui lebih awal atau apa yang perlu kita terlebih dahulu ketika kita mau membuat program dari formulasi ini? Yang pertama, kita sudah tahu dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai H itu adalah jarak antara variabel X yang ada di dalam set data. Jadi, selisih antara X0 dengan X1 itu adalah sama dengan H, X1, X2, H, X2, X3, H, X3, X4, H, dan seterusnya. Kemudian, P di sini perlu kita hitung. Kenapa? Karena kalau kita lihat formulasi ini kan di sini ada X, tapi dalam sini kan tidak kelihatan X-nya ada di mana kan? Padahal X ini penting. Karena X inilah yang kita input dan selanjutnya akan kita cari dia punya pasangan Y. Nah, X itu masuk di sini. Jadi X ini adalah nilai yang kita mau cari pasangannya. Ada di P. Sehingga kita perlu menghitung P. Di mana P sama dengan X dikurang X0 dibagi H. Dan H itu diperoleh dari sini. Nah, kemudian hal yang penting untuk kita hitung selanjutnya adalah selisih muka. Ini selisih muka. Selisih muka ini. Selisih muka ini yang dicontohkan di sini ada 7 pasangan data. Jadi N-nya itu ada 7. Ini N ya. Kemudian K-nya itu adalah selisih muka yang ke. Ini adalah selisih muka yang pertama, selisih muka yang kedua, selisih muka yang ketiga, selisih muka yang keempat, dan seterusnya. Jadi K-nya, kalau yang di sini, selisih muka yang ke-0 berarti K-nya sama dengan 0 di sini. K sama dengan 0. Oke. Nah, I-nya bergerak mulai dari 0 sampai 6 untuk yang di sini. Yang di sini, I-nya bergerak mulai 0 sampai 5. Pada saat K-nya sama dengan 1. Pada saat K-nya sama dengan 2, I-nya berjalan dari 0 sampai 4. Pada saat K-nya 3, I-nya berjalan dari 0 sampai 3. Jadi, I-nya itu berjalan dari 0 sampai N kurang 1 dikurang K. Jadi kalau N-nya 7, berarti kan 6 kurang 1, 7 kurang 1, 6, dikurang K. K sama dengan 1, 6 kurang 1, 5. Ya, ketemu 5 sini. K-nya 2, N-nya 7, 7 kurang 1 kan 6. Dikurangi K2, 4 kan? Ya. Jadi, I-nya itu mulai dari 0, mulai dari 0 sampai N kurang 1 dikurang K. Dan kita simpan nilainya dalam sebuah variabel yang kita sebut sebagai SM, selisih muka, I, K. Ya kan?
Ini I. Yang membedakan antara yang di sini dengan yang di sini itu kan hanya K-nya saja kan? Hanya K-nya saja. Jadi ini saya copy saja. Di sini K-nya 1. Nah, 7 kurang 1 ada 6. 6 kurang 1, 5. Jadi mulai dari 0 sampai 5. Ini K-nya 2. Ini K-nya 3. Ini K-nya 4. Ini K-nya 5. Dan ini K-nya sama dengan 6. 6. Jadi 6 kurang 6, 0. Jadi hanya dari di 0 saja dia kan. Oke. Kalau begitu, kita bisa menuliskan secara umum SM pada I ke K itu sama dengan misalkan ini yang kita mau kan. Ini kan berarti ini dikurangi dengan ini kan. Nah, ini K-nya 1, I-nya 0. K-nya 1, I-nya 0. I-nya 0 berarti di sini I tambah 1 kan? Di sini I tambah 1. Koma ini K-nya 1 di sini. Di sini ya K0 0 kan? Berarti K dikurang 1. Itu dikurang dengan yang ini. Yang ini. Ini itu adalah SM yang ke I, K kurang 1. Jadi K-nya selalu kurang 1 karena kalau di sini 2 yang selisih muka 1 yang diperkurangkan. Ini 3 selisih muka 1 yang diperkurangkan. Ini 4 selisih muka 3 yang diperkurangkan. Jadi temunya seperti ini. Temunya seperti ini. Oke. Ketemu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu P-nya. Kita sudah tahu selisih mukanya. Tinggal kita mau buat programnya. Mari kita buat programnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mendevelop programnya. Nah, misalkan saya kasih nama interpolasi selisih muka titik PY. Nah. Apa yang pertama kita lakukan? Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengimport NumPy, karena dia kan menggunakan matriks SNP. Oke. Setelah NumPy kita import, maka kita menginput jumlah pasangan data. Nah, sebelumnya saya ingin katakan lagi bahwa program yang kita buat di sini menggunakan Python. Nah, karena jumlah pasangan data itu adalah integer, jadi kita set dari awal sebagai integer. Kemudian input
kemudian input jumlah jumlah pasangan nilai saja saya sebut sini, ya kan. Kemudian yang kedua, kita membuat variabel array X yang nantinya akan menyimpan nilai X dalam bentuk array. Tapi di sini kita set dia dulu dalam array yang isinya 0. Jadi np zeros harus kurung 2 karena ini adalah matriks seperti itu. Tentu Y juga harus kita siapkan untuk disimpan. Jadi kita buatkan sebuah variabel untuk Y yang sebelumnya bernilai 0 semua dulu. Nah, tadi selisih muka Newton itu juga kita buatkan dia sebuah variabel. Dia juga kan array tadi, np, tapi dia array-nya 2 dimensi kan? Sehingga kita tuliskan di sini n, n, di mana n itu kan jumlah pasangan data. Nah, kemudian saya sebutkan X yang kita mau cari itu pasangannya X huruf besar. Saya simpan dalam, karena di Python itu dia membedakan antara huruf kecil dengan huruf besar. Sehingga saya mau simpan nanti yang akan dicari pasangannya dalam variabel X yang huruf besar. Jadi huruf besar ini adalah variabel yang akan dicari pasangannya. Dan itu adalah float. Ini kemudian kita input. Sini saya tuliskan. Input nilai X, input nilai X yang ingin dicari pasangannya. Yang ingin dicari pasangannya. Ya kan? Kemudian ya sudah barangkali ya. Nah, sekarang kita mulai nginput dulu nilai X ini dengan Y. Di sini kita input sebelum input. For K in range di Python itu seperti itu dia model for-nya. 0 mulai dari 0 sampai yang ke n. Ya kan? Sini range ya. Kemudian print supaya ada informasi apa yang kita input. Jadi input X. Nah, X yang keberapa? Ini kan. Nah, kemudian sama dengan ini kita tuliskan format untuk menuliskan X-nya kan. Format K ya. X yang keberapa kan? Nah, supaya dia langsung menuliskan di belakangnya, di sini kita tuliskan n. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil X-nya, X yang ke K, ya kan? Itu sama dengan float input, ya kan? Nah, sudah. Kemudian print input Y, ya kan? Input Y
sama dengan, nah ini juga format K juga, K, kemudian N, oke. Nah, kemudian ini disimpan dalam YK, float juga, float input, ya langsung aja sih. Nah, sekarang tadi kita lihat kan, ini itu adalah SM yang ke 0 kan, K-nya yang ke 0 kan, K-nya yang ke 0, tapi I-nya kan bergerak dari 0 sampai N kurang 1 kurang K. Sehingga di sini saya bisa tuliskan SM. Nah, kebetulan K-nya ini adalah kita set di sini 0, ya kan? Sama dengan kita isi Y yang ke K. Nah, sekarang sudah sampai situ. Setelah itu kita menginput nilai X yang mau dicari. Nah, berikutnya adalah membuat fungsi yang ini, yang faktorial. Jadi kita buat fungsi faktorial, def faktorial yang ke I, ya kan? Itu sama dengan, ya, kita inisialisasi dulu, faktorial sama dengan 1, fak sama dengan 1. Kemudian for K in range-nya kita startnya dari 2 ya, karena 1 itu sudah diinisialisasi di sini. I plus 1, karena ini sampai ke I. Kalau range-nya di Python itu, kalau kita pasang I di sini berarti dia berhenti di I kurang 1. Nah, kalau kita mau pas berhenti di I, berarti kita harus lebihkan. Jadi kita tambahkan di situ I plus 1. Kemudian stepnya naik satu-satu. Kemudian kita tulis bahwa fak itu adalah fak yang lama dikali dengan K, nilai K. Nah, inilah faknya. Inilah yang kemudian dikembalikan, return fak. Nanti kalau fungsi ini dipanggil, maka yang diterima itu kan nilai fak, ya kan? Oke. Nah, setelah itu kita itu tadi menghitung yang ini, menghitung yang ini, menghitung yang ini, menghitung selisih muka. Jadi for K-nya itu mulai dari 1 sampai ke N, ya. K-nya mulai dari 1 sampai ke N. K-nya mulai dari 1. Jadi K-nya sebenarnya kita berhitung mulai dari sini. Karena ini kan yang mau mulai diperkurangkan di sini. Mulai dari 1 sampai ke N. Sebenarnya sampai ke N kurang 1. Tapi kembali lagi kembali lagi bahwa dia tidak sampai ke N, tapi ke N kurang 1, dia berhenti di sini kan. Kemudian for I in range, I-nya mulai dari 0 kan tadi, dan mestinya N kurang 1, tapi kan tidak perlu karena kembali lagi ke yang tadi, karena di Python itu kalau sampai ke N itu dia tidak capai, hanya sampai ke N kurang 1. Berarti cukup N saja. Kurang K. Kemudian baru kita tuliskan rumusnya tadi, formulasinya. SM I, K ini sama dengan
selisih muka I plus 1, koma K kurang 1 dikurang SM I, K kurang 1. Nah, ini kita sudah berhasil menghitung selisih muka. Selisih muka. Setelah itu apa? Coba hitung-hitung H-nya. H itu sama dengan X1 dikurang X berapa? X0 kan? P-nya itu sama dengan X yang kita input tadi, maka saya tulis X besar saja. X0 dibagi dengan H, ya kan? Tadi mudah-mudahan masih ingat. Nah, sekarang kita inisialisasi Y. Jadi kalau di sini tadi Y kecil, saya pakai Y besar ini untuk menghitung yang ini. Oke. Y sama dengan, kita ambil dulu yang ini. Jadi kita ambil memang yang ini. Yang ini tuh ada di sini. Kan nanti bergerak dari sini, kemudian ini, sampai ke sana kan. Nah, jadi yang kita ambil itu inisialisasi Y sama dengan selisih muka yang ke 0. Kemudian baru kita bergerak. For I in range mulai dari 1 sampai yang ke N, ya kan? Meskipun, jadi kembali lagi ke sini tadi, mulai dari 1 sampai yang ke N. Ya, N-nya 7, tapi kan tidak dicapai, jadi sampai di 6 saja dia. Ya kan? Kita sebut suku. Suku, saya ambil suku saja namanya 0, I. Suku itu ambil dulu yang ini, SM0 yang I. I-nya kan mulai dari 1, berarti ambil dulu yang ini. Suku ini, ya kan? Dia ambil suku, jadi bukan P tadi, suku. Dia ambil suku. Kemudian baru dia bergerak ke kanan. For K in range 0, I. Jadi mulai dari 0 sampai yang ke I. Suku sama dengan suku yang lama dikali dengan P dikurang K. Nah, ya kan? Suku yang lama dikali P dikurang K. Hingga kita dapat suku yang kita dapat itu kemudian dibagi dengan faktorial yang ke I, yang ke I. Nah, sekarang Y yang baru sama dengan Y yang lama ditambah dengan suku. Udah. Kita cetak hasilnya, print. Hasilnya itu sama dengan Y, ya kan? Ini kemudian kita simpan. Coba kita run, apakah ada error? Nah, enggak kan? Nah, coba kita input contohnya, misalkan yang ini.
Coba kita input. Ini ada berapa jumlah data? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah data ada 5. Ada 5. X0-nya itu tadi sama dengan 1980. Y0-nya 46. Kemudian X1 bisa belum siap ini, ribut lah. X1 1990. Y1 66. Kemudian X2 2000. Y2 itu sama dengan 81. Kemudian X3 itu 2010. Y3 itu 93. X4 itu 2020. Y4 itu 101. Nah, sekarang input nilai yang ingin dicari pasangannya. Misalkan nilai yang ingin dicari pasangan itu 1995. Jadi ini kita input 1995. Nah, ini hasilnya 73,9296. Saya kira itu.